Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam ya, sesuai dengan tag kita hari ini. Nah, sekarang kita tetap di akun YouTube-nya Lujang Progresif. Nah, sekarang kemarin kan kontennya ya semi guyon lah. Guyon, ya edukasi titik-titik. Tapi ya guyon nih. Nah, sekarang serius aja, Bang. Ada serius, jenenge konser. Konten serius. Simple aja. Nah, sekarang saya berada di antara teman-teman. Monggo perkenalan masing-masing, Mas. Nih, pertama dari bintang tamu. Gestarnya kita. Gestar biyen niku konsere beda sih, Dik Gor ya. Saiki beda, saiki konsere di warung kopi. Warung kopi. Di endorse sama kopi Bang. Saya Vicky Yonata. Kebetulan saya masih aktif di sosial media. Apalagi yang baru adalah program saya yang baru adalah Kode Keras Podcast. Kode keras. Saya kemarin habis diundang Mas Vicky, sekarang bales. Kok lamaran lo terusan nanti? Iya. Kode Keras Mas Vicky. Kode keras. Untuk Kan terus. Lanjut yang selanjutnya setelah soal perkenalan bisa deh. Emang di penonton kene rawakmu dono. Oh ini Mas yang di video paling awal dari Lumajang Progresif. Tapi di IG. Ini ketua pertama dari Lumajang Progresif. Sekarang jadi Dewan Pembina. Silakan Mas. Ya, aduh. Suka. Perkenalkan nama saya Anak Agung Malik Ibrahim Pratama. Masih tetap jadi anggota LP, tetapi dari jarak jauh ya Mas ya. Ya, memantau dari kejauhan. Karena ada urusan. Sekarang soalnya sibuk jadi pengamat politik ya. Lanjut, Damian. Kalau saya mungkin udah beberapa kali muncul di media juga. Kemarin sempat mengeluarkan press release sama teman-teman Aliansi Pemuda Lumajang. Saya Burhan. Saya sebagai sekarang yang ngurusin teman-teman LP. LP ini lembaga pemasarakatan. Enggak, Mas. Lumajang Progresif. Macam progresif. Ya, insya Allah sebentar lagi jadi ikut tadi. Insya Allah jadi NGO lah. Ya, terdaftar. Itu Linkin Park Mas. Oh, Linkin Park. Awalnya kan penggemar musik rock lah. Iya. Serius. Serius ya saya. Konser gue. Konser. Nanti langsung pembahasan nanti prolognya mari saya. Jadi aku tidak setuju sini Mas. Terus ngomong. Terus tak kayak arah nih kita. Bisa. Kok wis nyalai bose iki. Ngempet soalnya, Pak. Ngempet lagi. Jadi sepertinya nih ya teman-temannya ono sing ingin disampaikan, Pak. Dari kami ya, dari pengamat lah mungkin atau masyarakat Lumajang sendiri dan juga dari masing-masing dari masyarakat mungkin Mas Vicky sebagai pengamat media sosial Lumajang sendiri lah itu. Itu yang sekarang kan yang baru-baru selain corona lah ya. Corona di Lumajang, di Indonesia, itu kan ada juga seperti apa ya? Program pemerintah. Program kebijakan pemerintah. Yang terakhir yang paling baru itu arahan mengenai pembubaran atau penggerbekan. Pembubaran kayak pembubaran kumpul-kumpul lah itu geng ngopi-ngopi, si rame-rame itu dibubarkan. Nah, itu menurut sampean dari pengamatan anak muda, dari politik, dari hukum. Kalau aku sendiri ngamatinnya ya apa ya? Ini bubar, no, nendak ya. Itu dari saya. Iya. Monggo. Jadi mungkin ini masalah nggak jauh-jauh dari kita menghadapi corona ya sebetulnya. Kemarin memang akhir-akhir ini terasa berat kehidupan kita terutama di 0334 ini walaupun masih sampai hari ini pun masih negatif ya sebenarnya. Masih belum terindikasi ya. Kalau beredar di grup WA keluarga sih positif satu, ya. Tapi masih sakitnya. Dan akhirnya akeh himbauan kemarin apa instruksi gubernur juga bupati Polda juga Jatim itu baru bupati. Sebenarnya itu bagus ya karena memang ada anjuran bahwasanya social distancing itu harus dijaga dan sebagainya. Ya memang bagus. Cuma yang saya
yang mengganjal di hati ini. Caranya itu aja sih. Caranya ya kok seakan-akan grebek bekel, grebek karek balapan liar. Iya. Kok kadang ayo mulai. Ya jangan ngono bisa. Iya. Ya, mungkin ada himbauan mungkin dari polwannya tadi cantik suruh turun kopi Mas mulai Mas ya. Jadi Kita kayak WA aku ya mungkin itu. Jadi jangankan masalah caranya membubarkan sih sebenarnya. Orang-orang di sini pun masih kebanyakan itu awam gejala corona itu seperti apa, cara penyebarannya gimana, terus apa yang ditimbulkan dalam secara kesehatan itu sebenarnya juga semua masih awam. Kemarin ya saya lihat memang ada yang turun terus maksudnya saya akeh yang mulai sosialisasi dan sebagainya. Tapi kan ya kurang cepet sih jadi sih. Ya malah itu yang gerak bukan dari pemerintah. Iya. Malah dari masyarakat. Jadi masyarakat yang waspada karena ya amit aja kalau saya sendiri kok sok tahu kok ngerti dan sebagainya loh. Saya punya keluarga yang tinggal di Tangerang dan Jakarta yang red zone dan sebagainya, dan dari teman-teman ini yang daerah-daerah red zone yang merasakan gimana apa ya gawatnya masalah Ya, ini gentingnya. Jadi kayak ini kok kurang serius gitu loh, maksudnya Masih ada gimmick-gimmick tertentu gitu Mas. iya maksudnya Bahaya nggak bahaya kan? iya. Aja sampai ono pikiran malah sih negatif, kemudian sampai pikiran mati urip apa jadi Gusti Allah. Berat. Berat yo kabeh lho, sampe ngenteni corona nek iku Pak ngono lho. Nek mati ngono ya Iya, bisa tangga. cuma ya kita kan bedakno lah antara pasrah mbek iku. Di goblok. Iya. Nek pasrah kok ngono iku padha bunuh diri sih. Nah. Jare iku sih. Bunuh diri langsung mati ya. Nah itu sih nyusahno ya. Iya, Karena makanya. jusi kan bersentuhan Nah. dari semenuhan. Dan coba bayangkan saudara-saudara kita, teman-teman kita dan lainnya yang masih di luar kota yang di red zone, mereka itu tidak iso mulai loh. Nggak boleh pulang. Boleh pulang kan, apalagi pulang pun masih di karantina, diperiksa dan sebagainya. Tapi kembali mana yang ke keseriusan dari pihak-pihak tertentu yang kewajibannya adalah melayani masyarakat, memberikan pengetahuan yang benar-benar valid dan sebagainya. Bahkan kemarin masuk si ono kabar-kabar hoax dan sebagainya, sing jarene pasar nanti ditutup, sing jarene ono korban sing mati, ya ini sing dan sebagainya. Berarti kan ya bukan salah siapa-siapa sih sebenarnya. Jadi masih banyak disinformasi Iya, di kalangan. makanya berarti tugasnya ya tugasnya sih iku akeh sakjane ngono lho. Cuma ya iku mang serius lah. Kok contoh kok sing dioyo apa sing disemprot disinfektan tempat-tempat ibadah, masjid dan sebagainya. Perkantoran mari apa ndak? Pendopo mari apa ndak? Iku lho sing perlu Pelayanan publik gitu iya ya. dan sebagainya, pelayanan publik terus ya bener sih lho kan wis dipasang apa yang cuci Hand sanitizer. dan sebagainya. Apa diawasi apa enggak gitu loh. Oh ya. Takutnya ada Nek banyu nentek. Nah, dan sebagainya. Bener apa enggak iku? Buat terkontaminasi apa enggak kan enggak kan ya. Nang direngan nang di kan itu dipetik juga. Terus masalah untuk himbauan yang tadi kemarin ada instruksi diliburkan. Akhirnya sempat di awal-awal itu arek-arek akhirnya merasa liburan, bukan diliburkan akhirnya. Beda kan ya? Diliburkan sama liburan ini beda loh, Rek. Beda. Diliburkan. pemelan lek Nah. memel cengkak. Ya iya sih. Ya sono sih cengkal aja dikene wong ini. Cuma ya iku mang akhirnya ada himbauan. Akhirnya di mulai operasi dengan bapak-bapak aparat dan sebagainya. Oke lah bagus. Cuma ya minta tolong Pak. Kalau memang ada himbauan seperti itu, prosesnya itu gimana? Seperti memberi pengetahuan yang punya tempat usaha dan sebagainya. Ya terus atau sosialisasinya enggak langsung moro teko langsung ngobrak buyar kayak obrakan judi sabung ayam atau obrakan Mari gini dosa besar ngono lho gini. kayak ngobrak lokalisasi aja buyar dan sebagainya. Kayaknya menarik Mas ini. Masalah kayak gitu kan terkait etika publik. Dan juga terkait bagaimana sih peran pemerintah kepada masyarakatnya itu. Kayaknya ini mas-mas yang dari ahli politik ini bisa menyampaikan pendapatnya Ya, Mas Agung gimana Mas Agung? Masih kuliah politik. Gimana, Mas? Loh, Ya, itu kok tadi kan- dilemparkan ke saya ini? Kebijakan etika publiknya tuh gimana kayak langsung membebankan. Itu apakah bener nggak sih langsung kayak kan itu diomong-ngomong kok dengan cara kekerasan Mas. Aku muni sih. Itu bener nggak selaku pengambil kebijakan atau dari pemerintah, dan sebagainya, Secara polisi? teoritis maupun secara apa ya filosofisnya tuh bener apa enggak gitu. Mas Agung kan biasanya Ini, Mas. kayak gitu lah. Gini Mas, kalau saya tuh lebih melihat spesifik. Nah, Spesifik. Lebih bukan spesifik. Kan apa?
polisi dan satpol pp ya polisi. menggerebek secara kasar itu karena dia juga ikut dalam suasana ini kan, suasana Penting. panik, suasana Penting ya? panik genting. Padahal kalau kita cek itu sebetulnya kan kasus paling besar itu di Indonesia itu sekarang kan sekitar 800 kasus kan. 800. Jakarta. Iya, itu di 800 Jakarta. ya? Setengah itu Jakarta 450 sekian lah kalau nggak salah itu. Sehingga sebetulnya pusat kepanikan itu sebenarnya di Jakarta. Kalau daerah-daerah desa ini kampung apalagi Lumajang gitu kan. Itu kan masih belum gitu kan. Tapi potensi pasti kena tular gitu kan. Iya. Gimana pas di rumah jenengan yang di daerah Karanganyar ya? Karanganyar. Itu gimana? Masih aman apa udah crowd atau gimana? Aman, masih aman. Daerah desa berarti masih aman. Masih Ya? aman. Cuman kan begini kan, kalau misal kita ingin menggerebek tempat kafe, warung dan sebagainya dengan alasan adanya kepanikan corona dan sebagainya gitu, kita bisa bayangkan kan dia itu dapat uang itu untuk hidup sehari-hari kan dari usaha itu sendiri. Gitu. Iya itu. Kalau misal dia digerebek kakinya tutup, dia bisa mati bukan gara-gara corona, tapi gara-gara nggak bisa Kelaparan. makan, gara-gara kelaparan. Sehingga menurut saya penggerebekan itu sifatnya saya sepakat sama Mas Vicky, lebih kepada himbauan. Karena kan begini sekarang, media sosial itu udah dikuasai oleh anak muda. Nah, bahkan orang tua WA udah ada gitu kan. Jadi dia persebaran informasi mengenai cara mencegah corona dengan mencuci tangan, PHBS perilaku hidup bersih itu kan. bersih dan sebagainya, pakai masker dan sebagainya, itu kan sudah kita ketahui gitu loh. Sehingga menurut saya untuk soal penutupan tempat-tempat publik, tempat-tempat publik itu bisa kita cek lewat mata kita sendiri. Kita curigai aja siapa kira-kira orang yang kelihatan Ciri-ciri. gejalanya gitu kan. Atau enggak setiap warung atau setiap kafe itu dikasih seperti kafe ini tuh dikasih tempat cuci tangan dan sebagainya agar orang yang masuk di tempat itu steril gitu loh. Sehingga orang nggak usah terlalu membuat kepanikan. Justru kalau di Jakarta panik, di Lumajang kayak gini juga penggerebekan justru menambah kepanikan. Jadi nggak ada yang tenang. Iya. Dan bahayanya itu begini, secara psikis itu. Kalau kita ada namanya kalau nggak salah itu psikosomatik. Ya tahu ya. Itu kalau kita misal panik, kan sekarang ini menarik ini. Di tengah wabah corona, gara-gara kepanikan kita lihat dari media informasi, media sosial, itu kita tiba-tiba jadi panas badannya, jadi ikutan pilek. Sehingga kita Mas ya. kita langsung kayak Memancing ada hormon ini apa? kira-kira gitu? saya kena corona apa enggak gitu kan. Aku pilek, padahal aku masuk angin. Iya, padahal cuma kena angin masuk duduk angin. padahal. Itu kan efek psikomatik karena sensor otak kita terlalu panik terhadap kondisi. Sehingga kita Jadi ganggu psikis ya bisa katakan. Jadi menurut saya untuk penggerebekan semacam itu tuh menghalangi hak orang berbuat hidup gitu. Kecuali kalau negara atau pemerintah memberikan insentif terhadap pelaku-pelaku usaha dengan memberikan uang Bantuan. cash sehingga mereka nggak usah pakai Oh diganti ya. Gitu. Iya, tapi faktanya ada nggak kan nggak. Ah. Itu menurutku sih. Tidak mungkin nonton seperti Makanya itu. kalau teman-teman kenapa fokusnya harus ke warung kopi atau dan sebagainya mana ya? Tapi satu yang jadi masalah logika sih, Tempat logika. pembelajaran besar ini Mas di Baren. Kenapa nek wani ngobrak warung kopi? Kok pasar udah diobrak? Pasar itu kan malam juga ada aktivitas ya. Pancet tetap ada. Mati ekonomi kalau masalah. Nah makanya itu jangan dipikirkan masalah di pasar diobrak kok. Warung kopi yang orang-orang yang tidak mengandalkan gaji, yang mengandalkan Sehari-hari mendapatkan sehari-hari. iya benar-benar sehari-hari. Iki yang juga harus dipikirkan, nggak semena-mena langsung mateni rezeki ini wong kan ngono kan Pak. Iya betul. Saya sendiri juga pedagang Pak. Ketika efek ini yo, tapi yo saya tetap berusaha mencari jalan dan sebagainya. Tapi yo tulung ngono lho boleh jalan iki Pak. Ya gitu ya. Mungkin saya simpulkan aja. Kalau suatu instruksi itu tanpa solusi, jadinya destruksi atau menghancurkan. Iya. Nah, Harusnya instruksi itu dibarengi dengan solusi. Misalnya di Lumajang kan katanya mau jadi festival. apa ya, kota yang ekonomi kreatif gitu kan. Jadi kota Lumajang konsep bukan ya? Oh bukan. itu beda. beda. Kok terlalu macam konsep. Iya. Oh gitu. Enggak. Cinta. Ketika bayangan kota Lumajang dijadikan kota yang lebih maju, harusnya pemikiran pemerintahnya juga lebih maju. Carilah solusi-solusi yang sekiranya itu bisa menghidupkan kembali UMKM yang ada di Lumajang. Misalnya adanya bazar online, misalnya inilah. Bazar online itu kayak apa Mas? Bazar Ya, kan semacam- tetap buka, ini online berarti. Kalau online ya nanti di list siapa aja warung-warung yang masih buka. Kan ini nggak mungkin kan, mungkin pemerintah juga kekurangan dana untuk memberikan insentif sesuai dengan undang-undang karantina kesehatan itu kan juga susah kan. Misalnya per
per kepala keluarga yang harus diberikan kebutuhan pokok juga kan susah, perlu dana yang besar. Ya udahlah kita jadikan bazar ekonomi kreatif. Jadi melalui online. Toh juga di sini juga udah banyak kayak ojek online milik juga Lumajang banyak. sendiri. Milik Lumajang sendiri, Ertran, Ertran, Lumajang Go, NUJ dan sebagainya itu kan banyak di sini. Kenapa kok tidak ada kepikiran ke situ gitu agar solusinya lebih mengena kepada perekonomian bantu rakyat masyarakat. Lumajang sendiri. Nah, Pelaku Lumajang. tapi memang upaya-upaya yang lebih penindakan sebenarnya harusnya itu upaya yang terakhir sih. Oh terakhir kalau belum ada hal-hal yang lain atau pemerintah harus bukan. ngini tapi nggak jalan itu baru ada upaya kayak gini. Bukan, maksud saya seperti ini. Harusnya dilakukan sosialisasi yang lebih intens dulu. Dikabarkan dulu, ini loh bahayanya. Ini loh perilaku hidup bersihnya seperti ini. Bukan ujuk-ujuk langsung dibubarkan loh. Orang juga kan nggak tahu, ono opo iki kok dibubarkan. Walaupun sudah kabarnya sudah berseliweran di media sosial, tapi kan banyak juga masyarakat yang belum mengetahui terkait apa itu corona, bahayanya seperti apa, terus bagaimana pencegahannya. Itu juga perlu untuk diinformasikan. Masyarakat menengah ke bawah pun Itu. untuk mengakses sosial media pun tidak gampang sih. Nggak Nggak iso, gampang. itu nggak gampang sih, hampir tidak iso. Bapakku dewe yang delok WA itu tidak iso kadang dia Ngeluh. ngeluh. Kalau orang tua kan baca Makanya, tulisan kecil-kecil itu pusing. kegiatan-kegiatan kayak ngono sosialisasi harus di sosmed. Kadang kemarin ketika ono operasi kayak ngono, mana surat perintah dan sebagainya. Sampean lihat aja di sosmed dan sebagainya. Lah kayak ngono itu kan Nggak duwe, nggak landasan hukumnya mungkin tuh. Ya. Dono. mungkin yang terbaru mungkin lebih ada surat edaran atau dicetak peringatan dan Pati sebagainya. dari apapun. Kalau ada memang peringatan ya oke lah itu lebih bagus ya ditambah Orang bisa. web kabupaten yang nggak terbuka mas. Nah, itu Oh iya. pesan moral Web yang terbuka. kabupaten. Nah, ikut dari itu Mas ya, mengenai kebijakan publik, dari etika publik juga, terus dari keseriusan pemerintah itu ya memang kalau dilihat lagi dari bulan sendiri cuma menghimbau yang kemarin ya cuma meliburkan sekolah, meliburkan dinas, tapi kayak langsung terjun ke lapangan Karena kayak itu kurang. Iya. Ya, Ini kan kejadian luar biasa. Nah. Selain serius harus cepet. nah itu loh. Ya seperti katanya Haris Azhar itu, pemerintah itu harus lebih cepat dari virus. Virus itu cepat, tapi pemerintah harus lebih cepat lagi. Itu Ya sebagai pemimpin harusnya punya standing. Suatu keputusan yang tepat, take it or leave it kan gitu. Nah, iya. Kalau nggak bisa kayak gitu ya udah. Berani bertaruh ya. Ya, nggak bisa punya apa ya, head of manager kan nggak pernah punya. Tapi cepet nggak masker masih. Wala itu. Sampean kok nggak pakai penutup kepala mas? Langsung Lancung. mas. Susah Penutup kepala gunanya itu. masker. Ini kan menyerang dari belakang kepala nih berarti. Kayak kotak ini susah. Tapi biasa ini nggak iso ya. Nggak bisa. Justru botaknya jimat ya. Oh, Tapi asik banget topi. Sarai pak. Kok katanya main anggar Mas? Iya sih enggak sih. kemarin itu sempet rame mas di sosial media. Tentang apa? Ya gimana ya? Saya melihat ini agak unik. Saya katakan unik. Kenapa? Kreatif gitu loh. Dari kopiah bisa jadi masker. Oh gitu. iya, aku rawa itu kan medang satu ya, kita ada nih kan. Tidak ada orang medang satu mungkin dihapus aja. Nah, itu saya lihat itu ya, saya lihat. Yang mencium-cium Itu informasi. pakai apa itu? Bikin tutorial masker dari kopiah. Kopiah loh, tolong ya. Kopiah kaji bete kan ya. Ikut tebus pandang tuh, blak. Nah, ya saya tahu mungkin tuh maksudnya bercanda menyindir pemerintah kalau Enggak bercanda. Mas mungkin itu kan saya cuma ada negatif sama positifnya itu Mas. Mungkin kalau dari saya mungkin positifnya mungkin itu menjadi pemerintah aja yang menyediakan. Tapi ada goblok kayak gitu. Kemudian kayak sarung ya, kayak sorban. Alasannya buat dilindungi doa itu loh. Lah ya, kalau menurut Mas Vicky gimana? Misalnya sampean disuruh pakai kopiah kayak gitu gimana? Menurut sampean loh ini. Karena menang di Oma nih aku. Anteng gitu ya. Anteng bisa. Anteng Anteng rumah deket bener toko, ya. Iya, jadi memang masker HS ini dan memang mulai lebih mahal sekarang kan, lebih Langka. Cuma ya kumang. Jadi ini memang hal serius aja disepelekan masalah masker dan HS. Sekarang nggak masker dengan bahan asal-asalan pun tidak mungkin, Pak. Nggak iso. Karena ini yang dihadapi virus. Itu tuh nggak tahu nggak persen Iya. lebih partai loh ya, enggak. Kalau hanya berdasarkan doa dan sebagainya, yo. Iku santet itu. Nah, santet itu tentang virus. Nah, selama ini kan masih ada nih Siti Nampi, si Mari ngelak corona itu dan Ya, gitu kan. Ya kayak kemarin udah diapet. Jadi memang tolong itu ya dilihat juga ketersediaan
karena di pusat sendiri pun APD enggak salah ya. APD itu ya, alat alat perlindungan Diri. Iya, dan juga ya kita bersimpati, berempati dan juga turut berduka atas para petugas-petugas medis itu yang sudah gugur. Dokter yang meninggal, jadi Iya. pahlawan lah. mereka yang di barisan paling depan itu ada kadang sih kewalahan dengan ADP. Dan untuk yang masalah umum yang bisa diakses yang paling mudah adalah sebetulnya adalah masker, sabun, Masker kain, hand sabun cair sanitizer dan sebagainya. Seharusnya kan lebih mudah seharusnya. Tapi karena ada kejadian seperti ini akhirnya menjadi langka. Dan dia minta tolong seriuslah dikit untuk mencari masker ini. Ada standarnya gimana masker dan sebagainya. Kayak helm loh, helmnya loh no SNP. SN-nya beda SNI. Iya kan ya? Ah, iya. Masker asal-asalan dan Masker sebagainya. gitu. Kain dan Mungkin nek sebagainya. kopiahnya kerep, kuwi ku ndak apa-apa tak palu. kopi air mau coba. Iya, kopiahnya untuk dikeprak ini ndak apa-apa. Lagi Ini- bolong-bolong gede, semutnya terlibat loh ya. Terkait hal tersebut mungkin menarik kalau dikaji secara perspektif kepekaan publik itu seperti apa mas? Iya. Terkait apa ya? Kelangkaan bahan kayak bahan APD, hand sanitizer kayak gitu kan langka sekarang. Sekarang malah alkohol itu yang Sekarang alkohol, hand sanitizer itu malah langka. bisa Kan? dibuang akeh loh, lagi langka. Anu sering tak Branding tante ya akeh, tante jadi gini Jadi akeh. memang apa ya, hal-hal seperti itu kan seharusnya basic itu ya untuk menangkal dan sebagainya. Cuma ada beberapa oknum yang jariku sih memanfaatkan, akhirnya menjual saya kita apa sih boleh dua yo Mungkin halal dan sebagainya. Cuma ya sing apa ya berdasarkan Punya empati kemanusiaan. iyalah lagi nggak salah-salah. Kalau malah menyesatkan ini yang kini misalnya kaya masker kopiah itu coba dek yang menghadapi pasien corona itu kan roh dek bisa bertahan apa waras enggak sih? Dengan doa-doa setelah iya sholat tuh ya. kalau bisa bertahan baru aku enggak itu. Ini menarik ini sih, bentar. Ya, Terkait dari terkait perspektif publik kepekaan ini. publik itu seperti apa? Kan sekarang harus ada peran pemerintah tuh untuk menstabilkan kelangkaan itu kan harus ada peran pemerintah. Itu menurut masnya itu seperti apa? Iya, gini ya, aku komentar kondisi makronya dulu ya. Makro. Sebetulnya kita itu bisa melihat kondisi apa berhasilnya enggak sebuah pemerintahan itu dari fenomena COVID ini, COVID-19. Kalau pada saat di tengah kegentingan COVID-19 itu justru masyarakat kita itu saling apa jual belikan ini kan apa? ADP. Justru itu sebetulnya APD. Justru itu sebetulnya ada apa ciri dari pemerintah gagal untuk mendistribusikan ekonomi secara merata. Gagal berarti. Gagal. Karena kan mereka kan motifnya Secara makro nih Mas ya. Iya, karena kan Makro, motifnya ya. mereka pengen dapat keuntungan kan. Nah. Artinya kita asumsikan bahwa ekonomi dia lagi nggak stabil. Stabil. Sehingga mereka pengen menjual apapun yang bisa dijual. Dengan harga Meskipun mahal. di tengah keadaan yang genting saat ini gitu kan. itu pertama secara makro. Nah, saya mikirnya sih begini. Di tengah keadaan semacam itu dalam sebuah pemerintahan itu kan kita memberikan hak suara kita kepada pemerintah itu kan untuk mengurus kita sebetulnya. Ya benar. Ya kewajiban Kita bayar pajak pun itu untuk kita diurus kan gitu kan. Kita untuk diurus sehingga pada saat ada keadaan yang krisis masker, krisis alkohol dan sebagainya yang itu menjadi kebutuhan masyarakat, terutama di Kabupaten Lumajang, pemerintah itu berhak mengintervensi sebetulnya. Entah itu produsen alkohol dan sebagainya. Pabrik-pabriknya mungkin. Iya, karena begini, karena yang paling mungkin bisa mengintervensi hanya pemerintah. Dia punya kekuasaan, dia punya otoritas, dia punya kapital. Jadi dia bisa membeli dari produsen-produsen untuk dia sebarkan secara gratis ke masyarakat Lumajang. Gitu, itu hal-hal yang dasar yang Yang dasar gitu ya. seharusnya dipahami. Dasarnya gagal, Jadi- makro gagal. Iya. Sing berhasil apa iki Mas? Comment saya sih begini, mungkin karena pemerintah nggak mempunyai kepekaan terhadap publik, ya terjadinya kayak gini. Saya nggak peduli. jadi ini mungkin tambahan info juga ya Yang penting main anggaran kan. Iya, nah, itu juga. Ini masalah masker juga sebetulnya, makanya kenapa saya harus ngomong masker itu tidak asal-asalan dan Corona. sebagainya. Jadi memang ada saya sendiri ada info dari teman saya rekan saya lah di Surabaya, perusahaan garment yang dia itu mendapatkan job dari pemerintah dinas Surabaya sih untuk pengadaan masker untuk APD. medis dan Sama sebagainya. rakyat. Jadi memang bahan standar masker medikalnya itu adalah bahannya Gore-Tex Ino. Cortex Ino. Gore-Tex Ino. Oh, Gore-Tex Ino. Karena standar medikal itu kan harus ada filter bakteri ya. Jadi masker medikal ini memang susah kan harus ada 3 layer, terus harus anti air. Standarisasinya juga Mas Jadi ya.
Jadi tidak harus sembarang kain gitu loh, tidak bebas, tidak kabeh kain bisa dikai masker gitu loh. Terus memang di Surabaya ini juga memang apa namanya kekurangan kalau di Surabaya, apalagi yang sekarang lagi red zone kalau tidak salah. Red zone sama Malang. Dan mereka pun bisa produksi pun itu pun 1 sampai 2 bulan ke depan. Makanya buat ke depan ya. Iya, meskipun sekarang pesen pun isonya diproduksi iso dan sebagainya, selesainya pun 1 sampai 2 bulan ke depan itu. Dan akhirnya menggunakan seadanya. Ya, dan sebagainya. Tapi seadanya itu enggak kopiah. Enggak kopiah Ya, bisa. maksudnya kok ojo temen-temen ini ya maksudku dan sebagainya. Terus udah lapisannya udah. Terus mbok sih etis enggak ya kalau ketika masker ini ditulisi sesuatu hal yang Oh iya, mungkin ya ini ada lagi di Twitter kemarin saya lihat tuh, kan juga saya nge-follow ya, sama bupati tercinta kita ya, yang suka nyanyi di karaoke itu ya mungkin maaf. Itu apa pakai masker misalnya Lumajang karotik, apa Lumajang eksotis ya, sebenarnya aku ya lalu, udah pemerintah ya apa? Nah itu sama captionnya ini maskerku, mana maskermu? Gak ada kepekaan ya. Ya gawe no. Yang kita tangkap itu gak ada kepekaan. Ya gawe no kok bas, saya duit kono lah. Lah ya kan ini lagi langka, kok malah tanya masker ya. Itu justru malah branding. Ini masker kemana maskermu? Ya mau gawe kok udah baik. Dia sebagai pejabat publik ya, dari namanya aja pejabat publik ya. Dia udah nggak etis. Enggak namanya Cak Torik. Iya. Enggak, status dia sebagai pejabat publik. Status. Dia milik publik gitu loh, milik masyarakat. Tapi kalau dia cuma memikirkan maskernya sendiri di tengah masyarakat yang kita kelangkaan masker, itu justru nggak etis. Dan itu justru, aduh, nggak ngerti bu. Kalau saya sih setuju ditulisi sih. Cuma paten. Tapi yang maksudnya yuk nggak apa-apa lah ditulisi ya, Lumajang versus Corona, Lumajang bisa bersama, nggak masalah lah. Tapi ojo. Hashtag Corona tidak balik. Kemarin ini dapat informasi kan dari teman-teman kita sama penggerak Lumajang lah. Ini ada yang juga menghidupkan kembali UMKM yang ada di Lumajang, yaitu UMKM tenaga penjahit. Nah ini dia berinisiatif menggerakkan penjahit-penjahit untuk membuat masker kain yang kualitasnya mungkin sudah lebih bagus dan terstandar. Sama kayak ada tulisannya itu nggak ada? Nggak ada tulisannya. Nah itu dia sampai kepikiran seperti itu loh, padahal dia juga seorang pemuda dan dia juga bukan yang memiliki power kayak gitu kan, tapi sudah kepikiran ke hal yang seperti itu. Nggak ada. Kenapa kok ini seolah pemerintah kalah langkah gitu loh? Artinya yang lucu. Yang punya data UMKM kan pemerintah. Ya kok Kira-kira kamu Betul enggak ketika kamu buka open donasi dan sebagainya terus sing kono nomor tiba ini maskerku mana maskerku cek boleh Pak di WA ada balos di DM ada balos. Nah kira-kira saya sudah WA Bapak ini Bapak. Kita minta bantuan wes. Kita sudah minta donasi tapi nggak minta donasi ke pemerintah juga. Masuk alam rakyat-rakyat sing donasi akeh wis akeh lho sumpah Pak. Sing donasi kudu titik lho Pak, akeh kan. Tren politik saiki ku citrase pokoknya. Oh gitu Mas. Berarti yang penting branding dulu. mohon maaf sekarang Citra itu harganya murah lebih mahal Baiklin sekarang. Oh iya. Sorry. Berarti hand body. Iya. Baiklin untuk SNS. Ini juga perlu ditegaskan kepada penyebar info yang menyesatkan itu. Ya. Pada itu juga kalau mau diruntut ada juga ancaman hukumannya. Nah, jadi jangan mudah menyebarkan informasi yang bisa menyesatkan kayak undang gitu. ITE Mas ya? Hah? Ada undang ITE ada. Ada undang-undang penerapan pidana juga ada. Di undang-undang ITE juga ada terkait informasi yang menyesatkan. Nah, kalau informasi yang menyesatkan terus merugikan kepada masyarakat, terus semuanya pakai masker yang seperti itu. Saya mau ikut. Nah, wartawan direksi dari Lumajang One. Nah, ada itu. satu. Ya itu kan termasuk merugikan masyarakat toh. Nggak, Kalau Pak. semuanya mencontoh, terus tidak ada anjuran secara kesehatan, tidak ada data yang menyatakan hal itu aman, kan membahayakan bagi masyarakat. Terus misal semua orang menerapkan itu dan malah semuanya terinfeksi, siapa yang tanggung jawab? Padahal saya tuh pas Sendiri. baca itu saya perlahan baca Mas. Padahal no, cuma bercanda. Tipe enggak ada. Just jokes, WK lain apa-apa. Tak baca lon deh komen kok enggak no loh kok serius loh dengan tambah bersetapa itu beda doa setelah kita sholat ya saya mengesampingkan doa ya tapi kan itu langsung terpapar virus itu santet mungkin sama doa ditangkal tapi kan ini virus loh ini kan geraknya kan ya cepet saya minta lagi Pak Bupati ya tolong Pak jadi Diingatkan. dimasifkan lah.
Itu kan sebenarnya bukan media nih pemerintah itu dielingno nek dadi anak buah itu kan pinter. Goblok. Seberakam sih. Sama saran web tuh tambah terbuka lah web. Ah, yo web. Oh ya Pak, ini juga kami kemarin ini akses webnya terkait transparansi anggaran dana ini. Belum diupload yang 2017 2018 nggak ada. Ya, juga itu Susah. Berarti dana konser udah diupload ya? Oh, nggak tahu bro. Tapi nggak ada. ada. Nggak ada. Karena itu menggunakan dana CSR bukan Oh dana CSR. Oh, dan ini CSR itu. Iya. Oh. Terus Iya. jadi untuk pemerintah-pemerintah yang di kota-kota lain itu sudah mulai bergerak, mulai memberikan instruksi, mengurangi anggaran kunjungan kerja dan sebagainya. Ya kembali memang transparansi anggaran di ini masih belum ada untuk alokasi bahwasanya ya ini kan bencana wabah yang Semuanya mengalami lah. Cepat. jadi yo transparansi. Setidaknya anggaran-anggaran yang nggak penting misalnya ini kan mungkin Kunjungan. banyak ini loh jadwal schedule acara yang pending. Nah itu mungkin anggarannya Masukkan aja, alokasikan ke- dialokasikan ke penanggulangan bencana. Ya mungkin kalau bikin masker itu mungkin maskernya itu yang banyak eksotis itu mungkin dibuatnya untuk DPR atau PNS. Ini Itu loh, aja kalau- kayak aparat mungkin Apa? biar ke Ah. orang-orang beca. Saya tadi pas di jalan mau ke pasar nganterin ibu, mau punya becaan gak pakai masker mas. Iya. Ngontak Tahun Pak. APD ini mas. Kontak Pak Jokowi katanya kan 5 juta masker mau didatangkan ke Indonesia itu. Sudah. Kan bisa diambil. Bapaknya masih berduka sekarang. Iya. Tapi Kasihan. memang Kita turut berduka kepada Bapak Jokowi atas meninggalnya ibundanya. Semoga Ya itu juga Pak, diterima ini di mau sisi Allah. menghadiri KTT ke G320 buat ini apa kan mengurangi virus ini. ya masalah masker itu juga sih untuk petugas-petugas medis juga perlu, untuk yang aparat-aparat yang bekerja menjaga keamanan di Satpol malam hari, PP, Satpol PP yang tukang sampah kontak biasanya. langsung dan sebagainya itu juga perlu kan ya. Makanya untuk anggaran-anggaran seperti itu juga perlu sih. Iya. Kepinginnya aku semprot desinfektan ya tuku-tuku dewe nggak dewe. Mau bener mau ndak, tak semprot desinfektan. Gak baik ini. Iya, kalau Baik memang sama Wipol nggak? iya, kalau memang ada apa jenenge Tutorial. tutorial membuat desinfektan atau hand sanitizer, kenapa enggak bikin standarisasi masker bahwasanya kok ini lebih bagus mungkin. Akhirnya orang bisa mengerti, memilih. Ya gerakan lah itulah setidaknya. Sekarang kan ekonomi lagi lesu, UMKM harusnya digerakkan lagi biar apa? Biar memacu adanya perkembangan perekonomian. Wong sing di desa-desa biasane jahit, wis lah kerahno. Iki Bu, sampean gawe masker, sampean dol nang aku, engko tak distribusikan nang masyarakatku. Kan ngono kan enak, Bro. Ngalir uang ya. Win-win Ngalir. solution semua menang. Masyarakat enak, pemerintah juga ada kepedulian ke masyarakat. Sampai sebenarnya sampean duwe raya ya di masyarakat. Wih, bupati itu dibayar apian. Ya sudah periode kowe. Apalagi masih Ya bener, udah iso. Gubernur. Lain ngono tapi. Iya. Lanjut menteri, Pak. Biar Mbak. amin. Yo. Tapi memang ya iku mang, karena apa gini masker aja diremehkan lah, hal kecil-kecil. Ya. Wah, Hal kalau itu kita pelindungan menghadapi pertama lah, iya, Pak, ya. kalau kita menghadapi wabah seperti ini jangan hal sekecil apapun itu jangan diremehkan. Itu mungkin ke tempat-tempat cuci mungkin di masjid Diperbanyak juga. Nah, jadi aku mau ya teman-teman yang lihat ini emang sedikit pelik, genting, rumit, jelimet lah masalahnya. Ini langsung nggak kayak kesimpulan dari atau keresahan masing-masing yang ada di sini ini seperti apa. Langsung saya pertama ini sih dari praktisi hukum lah. Waduh. Pandangan hukum, pandangan Nggak enak. secara kuhab. Enggak gini aja, secara awamnya aja ya. Awam. Biar lebih mudah diterima. Ya sudahlah, kita sebagai sesama pegiat media sosial juga sebagai warga Lumajang, setidaknya kita menjaga untuk tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Kenapa? Karena setiap ada informasi yang menyesatkan, kita bisa menimbulkan kepanikan dalam publik ya gitu. Betul. Nah, ketika publik panik, dampaknya itu bukan cuma kepada kita, tapi juga bisa meluas ke keluarganya, misalnya kayak gitu. Terus kedua, seperti yang sudah saya sampaikan, UMKM ini dibutuhkan kembali. Biar apa? Biar survive dari stuck perekonomian kita gitu. Momentum ya. Ya, biar cari ada momentum gitu loh, biar bisa bergerak lagi. Soalnya kalau nggak ada pemancingan dari pemerintah, orang itu kadang susah untuk menggerakkan perekonomian yang lagi turun kayak gitu. Mungkin kok tipe-tipe masker yang diterima. Yang tadi disebutkan dari Mas Vicky tadi ya sampaikan ke UMKM Kayak gitu. Biar nggak salah. Kan yang punya data itu kan pemerintah tuh. Yang bisa akses data, oh di sini ada
pengrajin atau penjahit misalnya, itu kan Ini yang bisa ngasih data pemerintah. UMKM-nya bukan data secara bagaimana membuatnya ya. Nah, Tuh. kayak gitu. Takutnya nanti teman-teman ya kalau ngono ya sono aset pisan enggak. Terus juga Ini dari data mungkin dari segi hukumnya berilah instruksi yang apa ya, yang jelas, jangan bersayap gitu bahasanya. Jadi nggak menimbulkan multi tafsir, sehingga menimbulkan kepastian hukum gitu loh pada masyarakat. Kalau misal dilarang ya dilarang, kalau misal kalau didenda dendanya berapa, terus pembayaran dendanya seperti apa itu harus jelas. Jadi masyarakat merasa terlindungi, masyarakat merasa aman kayak gitu, dan tercipta masyarakat yang Lumajang hebat gitu. Lumajang hebat. Lumajang hebat. Lumajang sejahtera. Oh sejahtera. Ya. Make Lumajang great again. Mungkin itu cukup dari saya. Mungkin yang lain mas. Dari Mas Agung mungkin Dari pegiat pemerhati politik ya. etika. Iya. Jadi gini sih kalau menurut saya itu dalam setiap sebuah kebijakan publik itu harus disertai dengan jaminan publik. Misal kalau memang pemerintah mau memberikan instruksi untuk menutup dan menggerbek tempat-tempat publik, ya pemerintah juga harus ngasih jaminan, insentif menurut saya, insentif uang kepada para pelaku usaha agar mereka bisa tetap hidup ibaratnya begitu, tidak hanya main tutup-tutupan aja gitu kan. Dan juga soal distribusi vitamin dan sebagainya yang kurang, yang timpang. Jangan sampai pemerintah itu menganggap bahwa orang-orang di desa nggak perlu vitamin dan sebagainya. Setiap orang yang hidup di Lumajang ini bergantung hidup pada Bapak gitu loh. Dalam keputusan Bapak, karena Bapak dipilih oleh rakyat Lumajang untuk mengurus kita gitu loh. Sehingga pada saat ada krisis-krisis semacam ini, ya berikan ini jaminan sosial lagi apa? Pengadaan vitamin, Deposian dulu gunakan mungkin ya. para kepala desa itu untuk mendistribusikan semua itu gitu loh. Kan di daerah kan kekuasaan paling tinggi kan ada di pemerintah Bupati. eksekutif di bupati, sehingga dia punya hak untuk Menggerakkan. bangsa. Jadi nggak nunggu dari yang bawah Iya. gerak, tapi ya harus yang Terkait bupatinya dulu. ini mas, gitu. keterbukaan informasi itu apakah penting juga mas? Oh iya, untuk Secara keterbukaan informasi tentu penting gitu kan. Meskipun nanti itu yang misal dengan asumsi yang mengakses informasi hanya anak-anak muda gitu kan, anak-anak orang tua nggak punya, ya tetap aja berikan keterbukaan informasi. Minimal publik Lumajang itu mengetahui tentang perkembangan apapun lah yang ada di Lumajang, sehingga mereka bisa mengantisipasi sendiri apapun yang akan terjadi ke depan gitu loh. Iya. Kalau tutupan itu kan kita ngentengin bahasanya, ngenteng gitu. Ya udah akhirnya salah pemerintah juga kalau gitu. Ya nggak boleh kayak gitu kayak wah sopo sih ngasih sih pasti ada ya pasti Pokoknya ada. intinya sebagai pejabat publik, seluruh informasi publik itu menjadi hak masyarakat. hak publik. Hak publik. Transparansi kan juga dalam konstitusi demokrasi kan. Salah satu tolak ukur pemerintahan yang baik yaitu transparansi. Good governance dan sebagainya itu. Dari Mas Vicky mungkin ini, dari pegiat pemuda ya, pemuda yang penuh dengan Pemuda yang rindu akan perubahan. Lagi sampai pemerintah drop out Mas ya. Iya. Remember me. drop out itu kameramen. Kalau saya sih harapannya sih kalau saya lebih ke harapan ya, lebih mungkin dari pemerintah ini lebih serius, lebih fokus, lebih cepat tanggap, lebih tegas dan sebagainya. Jangan memberikan instruksi yang tanpa ada bicara kayak tadi kan Mas Agung ngomong harus dikumpulkan dulu masyarakat dan sebagainya, ini dampaknya gimana ketika ada keputusan seperti ini, dampaknya gimana. Jadi tolong dilibatkan semua elemen masyarakat ya, jadi semua paham bagaimana Pak nasib kita kalau ada pertanyaan gitu, terus gimana, apakah bisa dijawab apa enggak kan gitu kan. Jadi memang win-win solution lah artinya gitu. Ketika memberikan instruksi, para penegak-penegak dan aparatnya juga diberikan kekuatan hukum lah seperti itu. Iya. Jangan ambigu instruksinya. Kalau ambigu dalam artian tempat usaha dikurangi jam dan sebagainya. Loh karuan dilakukan jam malam, oke lah, nggak masalah. Jadi kan jelas. Kalau ambigu, ini aku biasa buka warung mari Maret, terus Bukanya perang sampai tuh bilang. nah ya masih ada komen Lucu sih mana biasa ya, dan sebagainya itu. Jadi memang memberikan instruksi perintah dan sebagainya itu memang harus jelas dan harus cepat dan anggaplah serius dan lebih fokus lah, minta tolong jangan Kayak guyon. Mungkin kalau Saya sedih kalau sebetulnya. guyon mungkin ngenteng gitu. Mungkin ya. Masuk bingung boleh rai. ketika dipamerno ini maskerku, mana maskermu, tapi ini boleh masker ya lo susah sampai lap sih tak gaya ini kan Pak, jadi kopiah lo lap gitu Lu foto itu udah gitu. lah masker ini susah. Satu lagi ya.
anggaran kok jadi korupsi. Iku Udah nggak serius. Karena pada saat di tengah kegentingan kayak gini, bisa aja anggaran yang dikorupsi itu dari korupsi, itu dijadikan sebagai uang yang berguna. uang berguna. bagi rakyat. Itu sebenarnya. Ini ingat juga, orang yang mengkorupsi dana bencana hukumannya mati. Oh, ya. Secara hukum. Kita hukum ya. Secara hukum. Dan itu hal yang paling bangsat daripada pencuri yang lain kan. Iya. Berarti mencuri dana bencana. Dana bencana, dana masyarakat sih di. Ya. Dan juga tambah lagi kan kayaknya tadi dapat informasi baru lagi bahwasanya sekarang ada penjual wajib memakai masker dan menolak pembelinya tidak memakai masker. Ya, maskernya mulut dah. atau hidung. Maskernya susah. Apa sih? Mas yang punya masker? Ini dari kita itu pesen masker, Pak. Ya, itu datang Dari seminggu, Jakarta. masih seminggu, Pak. Dari Jakarta ini datangnya Iya. seminggu. Nah, ini seminggu nggak boleh jualan, lu makan apa dong orang, Pak? Iya, sidak penimbun di Lumajang gitu loh kan. Nah, Iya. Atau mungkin bisa lebih diperbanyak stok kopiah, mungkin lebih nah merujuk dari Bapak Oh iya, direksi. teman-teman influencer Lumajang lo, daripada kalian terima endorse tok, wis lah donasi yo lah rek. Iya, influencer. Setidaknya tonggo-tonggomu sing tukang becak, sing ojol iki kanon lho. Ya. Ojo mek digawe dhewe duwe endorsean ya. Kasihan mereka yang berjuang di jalan. Nah, kon lah enak, kayak Channel konten stay at udah home, duit, stay at kan. home. Stay at home, stay at home guys. Nanti kita di rumah saja guys. Lah tonggomu iki mangane Malah ada TikTok. Selama ini saya tidak pernah. Nanti konten selanjutnya LP sama influencer di Lumajang ya. 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 Iya, itu kan juga banyak kan influencer di Lumajang kan banyak. Yang sudah berapa itu lu punya kepekaan sosial kan. Jadi ya gimana kalau saya harapannya sih serius lah dan fokus lah. Mungkin terakhir wis konklusinya dari Cak Gundul ini ekornya Lumajang Progresif. Gimana? Paling berat ya, Paling berat. Semuanya. Ya, Imam besar ini. Soalnya kalau jadi imam besar ini. Imam besar LP ya, berat ya, tanggung jawab ya. Jadi itu ya. Kalau pemerintah ini dari pemerintah itu ya kepekaan terhadap masyarakat itu ditingkatkan lagi Pak. Kepekaan lagi Pak. Ya mungkin udah peka, tapi saya peka. Ya itu susah Pak. Kalau mungkin nggak ada dana nggak mungkin pemerintah mungkin punya dana nggak mungkin saya nggak percaya itu. Pasti ada. Mungkin nggak ada dana mungkin kalau nilai rupiah turun Pak ya. Bukti nih undang konser di perabatan Kupat kok. Ya mungkin Itu yang lama. Itu yang lama. Iya kan logikanya dulu bro. Ya sama ya tadi yang saya singgung dari Lumajang satu ya mohon maaf aja. Mungkin saya kasar tapi ya namanya mengingatkan ya kayak gitu Mas. Fakta tapi mas kan bukan Iya. mencari kan sampean. Kalau emang nggak ada masker ya wes nggak usah. Ojo nggak kopiah ngono lho. Kopiah itu kan disebutkan kriteria masker itu ada tahap-tahapnya, ada klasifikasinya itu ya. Ada quality control. Ada lah. quality control. Lo cuma iso ge nutupi karo masker. Ya enggak, yo mending nggih bapak. Ya itu semua ya saya harapkan dari diskusi ini semoga dari pemerintah melihat atau mungkin dari ini kemudian kita udah pemerintah nggak apa-apa menyamuknya pun nggak apa-apa Pak. Amin. Yang penting dinotis Bapak ini melihat bahwa ada di rakyat Bapak ini ada yang tidak puas dengan apa yang terjadi di Lumajang sini. Ini perlu disampaikan juga kenapa kita kok berani kayak gini, kita udah apa ya menerapkan PHBS juga. Jadi sebelum kita melakukan perbincangan seperti ini kita juga udah cuci tangan. Kita di luar juga pakai masker. Kenapa kita sekarang melepas masker? Karena kita mau ngomong kan. Enggak pakai masker enggak perlu di recordnya Pak ya. Mohon maaf ini. Jadi kita juga menjaga jarak ini lah. Ini sekitar 1 depa kan ini 1,5 meter itu sesuai dengan anjuran WHO. Jadi kita nggak macem-macem gitu loh. Kita juga mendukung adanya social distancing itu mendukung. Tapi juga ya ayolah sama-sama kita bergerak. Jangan semuanya dibebankan ke masyarakat. Kalau apa-apa nanti dikatakan masyarakatnya nggak disiplin. Rakyatnya goblok. Iso kan goblok. Nah berarti yang lebih goblok yang ngurusin rakyatnya tau kan? Pemerintah itu sering rakyat. Nah iya. jangan membuat imbang masyarakat Pak. Nah iya. Benar. Kehadirannya ditunggu-tunggu lah. Kami menunggu kedatangan Bapak. Ya udah kita closing aja ya. Bareng-bareng. Salamnya udah apa ini? Salam progresif. Salam progresif lah. Ya Pak, ya aku dulu Pak. Oh belum. Salam progresif mana teh? Tangan kiri. Tangan kiri Tangan kiri mengepal ke kamera. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Salam progresif.